Sumi Sofia Kartika dari program studi pendidikan agama Islam S1. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Wali Songo. Wali Songo yang dikenal dengan kegigihannya dalam menyebarkan agama Allah SWT pada abad ke-14. Nah, pada abad ini mereka banyak menyebarkan agama Allah di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Mereka cepat sekali dikenal masyarakat luas karena tidak ada paksaan untuk masuk kepada agama Islam. Masyarakat Muslim di Nusantara pasti sudah tidak asing lagi dengan kata-kata Wali Songo yang memiliki arti wali itu wakil dan songo itu 9. Jadi Wali Songo adalah 9 wakil atau wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebaran Wali Songo telah dicatat dalam sejarah Islam di Indonesia karena pada masa Wali Songo banyak sekali perubahan bagi daerah Jawa, yaitu yang awalnya agamanya Hindu-Buddha menjadi agama Islam. Oke, di sini ada sedikit cuplikan mengenai Wali Songo. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama, ada Sunan Gunung Jati yaitu Syarif Hidayatullah, berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat, khususnya Cirebon. Ia pendiri dinasti Kesultanan Banten yang dimulai dengan putranya, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Kemudian, Sunan Gunung Jati menikahi Nyi Ratu Pakunwati, putri dari Pangeran Cakrabuana atau Haji Abdullah Iman, penguasa Cirebon saat itu. Di sana, ia mendirikan sebuah pondok pesantren lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Para santri di sana memanggilnya dengan julukan Maulana Jati atau Syekh Jati. Selain itu, ia juga mendapatkan gelar Sunan Gunung Jati karena berdakwah di daerah pegunungan. Yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli yaitu Raden Rahmat. Ia memulai dakwahnya dari sebuah pondok pesantren yang didirikan di Ampel Genta, Surabaya. Ia dikenal sebagai pembina pondok pesantren pertama di Jawa Timur. Sunan Ampel memiliki murid yang mengikuti jejak dakwahnya, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Kemudian, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Genta dan ia mendirikan sebuah masjid. Dan penjaga masjid tersebut bernama Mbak Salih. Metode dakwah yang digunakan Kanjeng Sunan Ampel terkenal dengan keunikannya di mana ia melakukan upaya akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik melalui jalan sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, ritual, tragedi keagamaan maupun konsep filosofis yang khas untuk merefleksikan keagamaan tradisi Muslim secara keseluruhan yang dibahas pada mazhab dakwah Wasiyah Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan nama Maulana Maghribi atau Syekh Maghribi. Ia diduga berasal dari daerah wilayah Maghribi Afrika Utara. Sunan Gresik ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam ke Asia Tenggara. Ia berlabuh di desa Leran, Gresik yang merupakan pada saat itu kerajaan Majapahit. Tentu saja pada saat itu banyak yang memeluk agama Hindu dan Buddha. Di Gresik, ia menjadi seorang pedagang dan tabib. Di sela-sela itu, ia berdakwah. Kemudian tidak hanya menjadi pedagang andal, Sunan Gresik berjiwa sosial tinggi. Ia bahkan mengajarkan cara bercocok tanam kepada masyarakat kelas bawah yang selama ini dipandang sebelah mata oleh ajaran Hindu. Karena strategi dakwah inilah ajaran agama Islam secara berangsur-angsur diterima oleh masyarakat setempat. Adapun yang keempat, Sunan Bonang.
Sunan Bonang adalah salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ia memiliki nama asli Syekh Maulana Makdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan Dewi Chandrawati, yaitu Nyi Ageng Manila. Namun, ada versi lain yang mengatakan Dewi Chandrawati adalah putri Prabu Kertabumi. Dengan demikian, Sunan Bonang adalah Pangeran Majapahit, sebab ibunya adalah putri Raja Majapahit dan ayahnya menantu dari Raja Majapahit. Sunan Bonang menyebarkan agama Islam dengan cara yang menyesuaikan diri terhadap cara kebudayaan masyarakat Jawa. Seperti diketahui, orang Jawa sangat mengemari wayang dan musik gamelan. Karena itulah, Sunan Bonang menciptakan gending-gending yang memiliki nilai-nilai keislaman. Setiap bait lagu yang diciptakannya diselingi ucapan 2 kalimat syahadat sehingga musik gamelan yang diiringinya kini dengan istilah sekaten. Adapun yang kelima, Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku. Ia merupakan putra Maulana Ishak. Suatu ketika, ia ditugaskan oleh Sunan Ampel untuk menyebarkan agama Islam di Blambangan semasa hidupnya. Sunan Giri pernah belajar di pesantren Ampel Denta, melakukan perjanjian haji bersama Sunan Bonang. Sepulangnya dari haji, ia singgah di Pesai untuk memperdalam ilmu agama. Saat itu, Sunan Giri mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Kemudian, ia mengirimkan banyak juru dakwah ke berbagai daerah di Nusantara. Sunan Giri juga dikenal sebagai sang ahli tata negara. Adapun yang keenam, Sunan Derajat, yaitu Raden Kosim, yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Derajat merupakan seorang wali yang dikenal berjiwa sosial tinggi. Ia banyak menolong yatim piatu, fakir miskin, dan orang sakit. Ia memiliki perhatian yang sangat besar terhadap masalah sosial. Sunan Derajat menyebarkan agama Islam di Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat merupakan wali songo yang memiliki banyak nama, yaitu Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muria Pada, Raden Imam, dan Maulana Hashim. Pada tahun 1484, ia diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu. Ketika Sunan Derajat datang ke Banjaranyar, Paciran Lamongan, ia mendatangi pesisir Lamongan yang gersang bernama Desa Jelak. Masyarakat sekitar masih menganut agama Hindu dan Buddha. Di desa tersebut, Sunan Derajat membangun musola untuk beribadah dan mengajarkan agama Islam. Kemudian yang ketujuh, ada Sunan Muria. Sunan Muria yang bernama Raden Umar Said merupakan seorang wali songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah perdesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat yang dikenal dengan istilah topongeli, artinya menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut ke Gunung Muria. Sunan Muria sendiri berasal dari Gunung Muria, di mana tempat beliau berdakwah. Mendirikan masjid dan pesantren, serta tempat beliau dimakamkan. Yang kedelapan, Sunan Kudus atau Japar Sodik. Ia diberi gelar oleh para wali dengan nama Wali Al-Ilmi yang memiliki arti orang yang berilmu luas. Sunan Kudus memiliki keahlian khusus dalam bidang agama. Ia juga dipercaya untuk memegang pemerintahan di daerah Kudus. Sunan Kudus merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Jawa, khususnya wilayah Jawa Tengah. Hal ini dikarenakan beliau merupakan panglima serta pemimpin peperangan yang menggantikan ayahnya. Sunan Kudus merupakan putra dari Raden Usman Haji yang bergelar Sunan Ngudung di Jipan Panolang dekat Blora. Selain belajar agama kepada ayahnya, Sunan Kudus juga belajar kepada beberapa ulama terkenal seperti Kiai Telingsing, Ki Ageng Ngerang, dan Sunan Ampel. Setelah menimba ilmu kepada Kiai Telingsing, Sunan Kudus mewarisi ketekunan dan kedisiplinan dalam belajar atau meraih cita-cita. Selanjutnya, Sunan Kudus juga berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya selama beberapa tahun lamanya. Saat itu, masyarakat Kudus masih banyak yang belum beriman. Tentu saja, bukan pekerjaan yang mudah
untuk mengajak mereka memeluk agama. Apalagi mereka yang masih memeluk kepercayaan lama dan memegang teguh adat istiadat yang jumlahnya tidaklah sedikit. Di dalam masyarakat, dengan kondisi seperti itulah Sunan Kudus harus berjuang menegakkan agama. Adapun yang kesembilan, Sunan Kalijaga atau Raden Sahid, yang merupakan anak dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta. Ia dikenal sebagai budayawan dan seniman, seni suara, seni ukir, hingga seni busana. Ia juga menciptakan aneka cerita wayang yang bercorak keislaman. Dipelajari dalam kisah hidup Sunan Kalijaga bahwa ia dapat merubah masa suram dan melewati rintangan yang ada. Dalam berdakwah, Sunan Kalijaga memperkenalkan bentuk wayang yang terbuat dari kulit kambing atau biasa dikenal sebagai wayang kulit. Sebab pada masa itu, wayang populer dilukis macam kertas atau wayang bebek. Dalam seni suara, ia menciptakan lagu Dangdang Gula. Dan sebelum menjadi ulama, Sunan Kalijaga konon pengalaman hidup sebagai perampok atau begal. Bahkan, ia juga pernah merampok Sunan Bonang. Peristiwa tersebut diyakini terjadi saat Sunan Kalijaga masih berusia muda. Sunan Kalijaga juga kerap melakukan tindakan kekerasan. Bahkan, Sunan Kalijaga berhasil melumpuhkan Sunan Bonang. Ia pun meminta Sunan Bonang menyerahkan barang bawaannya. Tanpa disangka, Sunan Bonang menolak permintaan itu. Kemudian, Sunan Kalijaga pun menjelaskan alasan membegal adalah untuk membantu orang-orang miskin. Dalam versi cerita lainnya, Sunan Kalijaga meminta maaf dan bertobat lantaran Sunan Bonang menasihatinya. Dan ia menunjukkan kesaktiannya, yaitu mengubah 2 pohon aren menjadi emas. Pertemuan tersebut membuat Sunan Kalijaga bertaubat, serta langsung memohon agar diperbolehkan menjadi muridnya. Sunan Bonang tentu saja menerima permintaan tersebut. Namun, Sunan Bonang mengajukan satu syarat, yaitu Sunan Kalijaga harus bersemedi di pinggir kali sampai Sunan Bonang kembali. Sunan Kalijaga pun menyanggupi syarat tersebut. Dikisahkan, Sunan Bonang pun akhirnya kembali ke tempat yang sama setelah 3 tahun lamanya. Ia lantas menemukan tubuh Sunan Kalijaga sudah dirambati oleh rerumputan. Melihat keteguhan hati Sunan Kalijaga, Sunan Bonang pun takjub. Atas peristiwa itulah kemudian Raden Sahid diberi nama Sunan Kalijaga, yang artinya penjaga kali. Selain itu, Sunan Kalijaga juga dapat diartikan sebagai orang yang senantiasa menjaga semua aliran atau kepercayaan yang dianut masyarakat. Sunan Kalijaga menjadi satu-satunya wali yang paham dan mendalami segala pergerakan, aliran, atau agama yang tengah hidup di masyarakat. Selain itu, Sunan Kalijaga juga memiliki cara yang unik saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia berhasil mengenalkan ajaran agama dengan memadukan budaya seperti wayang. Bahkan, Sunan Kalijaga juga memegang sebuah tombang Jawa yang sangat terkenal sampai saat ini, yaitu Lir-Lir. Demikian penjelasan mengenai Sunan Kalijaga, dan demikian penjelasan mengenai Wali Songo. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Matum, Sunan